Itu Tungtian. Saya ingin membahas bagaimana ajaran Konghucu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam masyarakat dunia itu perlu adanya kualitas sumber daya manusia yang unggul sehingga dapat mengatasi berbagai kesulitan dan terutama bencana. Nah, bagaimana Nabi Konghucu menyusun atau merencanakan peningkatan sumber daya manusia itu? Nabi Konghucu menyebut ada 4 golongan dalam masyarakat, yaitu Se Nung Kung Sang. Se itu cendekiawan, Nung itu petani, Kung itu pekerja profesional, Sang itu pedagang atau pengusaha. Nabi Konghucu menyebut 4, kemudian Sinse menambah 1 lagi yaitu prajurit Ping. Nah, kalau 5 menjadi Se Nung Kung Sang Ping. Nah, saya akan membahas satu persatu. Se itu cendekiawan. Cendekiawan itu adalah dasar dari peningkatan sumber daya manusia. Nah, dalam cendekiawan Konghucu itu kecerdasannya bukan hanya kecerdasan otak, tapi juga kecerdasan batin yang di dalamnya sudah mengandung keyakinan, iman, batas jati, dan itu membentuk satu mentalitas dan moralitas yang kuat. Jadi harapan Nabi Konghucu, cendekiawan Konghucu itu atau Se itu mempunyai kecerdasan otak, kecerdasan batin, mempunyai didukung oleh keyakinan iman yang kuat serta mentalitas dan moralitas yang unggul. Ilmuwan itu banyak macam-macam. Atau cendekiawan itu memilih bidangnya masing-masing, baik itu ilmu sosial, ilmu teknik, ilmu matematika, fisika, budaya, kerohanian, dan sebagainya. Tapi semuanya itu orang kalau belajar tidak boleh tanggung-tanggung, harus tuntas. Ya, memilih apa yang disukai dan itu harus tuntas, tidak setengah-setengah. Jadi masing-masing ilmuwan itu punya jangkauan sendiri-sendiri. Kalau ilmuwan kimia, teknik, apa namanya, matematika, fisika itu mendalami bidangnya masing-masing secara mendalam. Ilmu sosial juga memperhatikan perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan itu menjadi perhatiannya. Nah, bagi orang yang mempelajari ilmu jiwa dan kerohanian itu juga selalu mendalami bagaimana kehidupan rohani masyarakatnya. Kehidupan rohani itu penting karena tidak boleh orang menjadi rapuh, gampang menyerah. Kalau kerohaniannya kuat, maka dia akan menjadi manusia yang tidak hanya mental dan moralitasnya kuat, tapi juga tidak rapuh, ya. Bisa menghadapi berbagai kesulitan dengan tenang. Itu cendekiawan. Nah, kecendekiawanan ini, ilmu-ilmu yang diajarkan
pada cendekiawan ini menurun atau mempengaruhi, menentukan kualitas petaninya. Petani itu, petani Konghucu tidak hanya menanam tanaman yang untuk pangan, tetapi juga memperhatikan tanaman-tanaman lain, termasuk tanaman obat, dan juga memperhatikan peternakan dan perikanan, sehingga petani Konghucu itu tidak putus penghasilannya selama setahun. Selalu ada yang dipanen dan dijual, sehingga masyarakat yang mempraktekkan ajaran Konghucu, para petaninya relatif kaya, makmur. Seperti kita lihat di Jepang, di Tiongkok, sekarang di Vietnam, itu para petaninya adalah masyarakat yang secara ekonomi makmur. Kemudian para cendekiawan yang profesional atau pekerja profesional itu juga harus memperhatikan kecerdasan yang diajarkan oleh Nabi Konghucu. Maka lebih kreatif, lebih berani, lebih sukses ya. Kita lihat pembangunan di Jepang dan di Tiongkok ya, munculnya banyak kereta api cepat ya. Kemudian di Tiongkok ada jembatan yang tinggi menghubungkan gunung dengan gunung dan sebagainya. Itu semua adalah kemampuan-kemampuan yang ditunjukkan oleh orang-orang profesional yang cerdas. Nah, kemudian berikutnya adalah para pedagang. Pedagang itu kalau menurut Konghucu tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga harus memperhatikan kebenaran, kejujuran, sehingga melayani masyarakat itu dengan kualitas yang prima. Disitulah keunggulannya. Nabi Konghucu menyebut menyebut bahwa Tian Li Si, melihat keuntungan harus ingat pada keadilan. Jadi orang berdagang itu tidak hanya memikirkan keuntungan pribadinya, tapi juga keuntungan pelanggannya. Sebab kalau pelanggannya kecewa, maka hilang pelanggan itu. Jadi untuk menjaga agar pelanggan itu tetap setia, maka si pedagang harus melayani dengan setia kepada para kliennya. Jadi di sini urusan pelayanan itu menjadi kunci. Orang usaha apapun tidak lain adalah melayani pelanggannya. Ya, apakah buka rumah makan atau buka toko, apa saja. Itu intinya adalah melayani. Termasuk petani semua, ya itu pelayan semua. Ya, Nabi Konghucu menyebut istilah jinmin. Jinmin itu mencintai rakyat, mendekati rakyat, mencintai rakyat. Maksudnya adalah melayani rakyat ya, dengan tulus dan ikhlas. Ya, itulah konsep. Jadi orang tidak egois ya, tetapi selalu memperhatikan kepentingan orang lain, terutama kepentingan masyarakat. Itu yang diajarkan. Demikian juga prajurit ya, yang ditambah oleh prajurit juga harus tetap memakai kecerdasan otak dan kecerdasan batin, sehingga menjaga keamanan, menjaga ketertiban masyarakat itu bisa berhasil. Ya, di situ juga ada unsur pelayanan yang harus diperhatikan.
Nah, itulah gambaran bagaimana Nabi Kongju meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena hanya dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul, ya suatu negara itu akan menjadi kuat. Ya, karena semua sektor ya, usaha dalam bidang apa saja dalam masyarakat pelayanannya prima, pelayanannya terbaik, sehingga ekonomi juga bangkit, ya, politik tertib, ya, keamanan terjaga. Begitu apa yang diajarkan oleh Nabi Kongju tentang peningkatan sumber daya manusia. Itu Tongtian Sancai.